Rizal Pralinda dari kelas 12 IPS 3 dengan nomor urut absen 008. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia tahun 1965 atau disingkat dengan G30 SPKI. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia disingkat dengan G30 SPKI atau Gerakan September 30 disingkat dengan Gestapo adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada selewat malam ketika 7 perwira tinggi Indonesia Angkatan Darat Militer beserta beberapa korban lainnya terbunuh dalam usaha suatu kudeta. Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang sebab-sebab munculnya Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965, Partai Komunis Indonesia. Sebab yang pertama yaitu sejak terpilihnya Dipa Nusantara Adit menjadi pimpinan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1951. Ia dengan cepat membangun kembali Partai Komunis Indonesia yang porak-poranda akibat kegagalan pemberontakan pada tahun 1948. Usahanya tersebut membuahkan hasil. Bahkan Partai Komunis Indonesia telah berhasil dibentuk pada saat itu. Yang kedua, Partai Komunis Indonesia juga membentuk suatu biro khusus yang terdiri untuk bertugas menyiapkan kadar-kadar dalam suatu politik beserta tubuh dari ABRI. Partai Komunis Indonesia juga memengaruhi Presiden Soekarno untuk menyingkirkan dan menyiapkan lawan-lawan politiknya. Yang ketiga, setelah Partai Komunis Indonesia merasa cukup kuat, dihembuskan isu bahwa pimpinan TNI Angkatan Darat membentuk suatu Dewan Jenderal untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada saat perayaan ulang tahun ABRI pada tanggal 5 Oktober 1965. Partai Komunis Indonesia menyebutkan bahwa Dewan Jenderal tersebut adalah agen Nicolette atau Amerika Serikat Inggris. Tuduhan tersebut ditolak oleh anggota TNI Angkatan Darat. Bahkan TNI Angkatan Darat menuduh kembali Partai Komunis Indonesia yang akan melakukan perebutan kekuasaan. Selanjutnya yaitu penumpasan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Hal pertama yang dilakukan adalah menetralisasi pasukan di berbagai sekitar daerah Medan Merdeka yang dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia. Usaha menenteramkan kegelisahan masyarakat dan menyadarkan kepada para pasukan yang terlibat dalam G30 SPKI, maka Majen Soeharto selaku pimpinan sementara TNI Angkatan Darat mengumumkan siaran dalam suatu radio berisi tentang adanya suatu usaha kudeta pada gerombolan 30 September dan bahkan ke-6 perwira Angkatan Darat diculik oleh mereka. Karena basis G30 SPKI, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia berada di sekitar lapangan Halim Perdana Kusuma, maka orang-orang menyiapkan untuk membebaskan pangkalan tersebut dari tangan G30 SPKI oleh kaumnya. Presiden Soekarno berhasil meninggalkan lapangan Halim Perdana Kusuma menuju ke Istana Bogor. Pada saat jam 2:10 waktu Indonesia Barat, tanggal 2 Oktober 1965, daerah pangkalan tersebut, yaitu Halim Perdana Kusuma, berhasil dikuasai. Selanjutnya, dampak sosial politik Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia
Indonesia terhadap masyarakat Indonesia. Kegagalan gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia membuka tabir kehidupan bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terbuka matanya dan mengetahui dengan jelas siapa kawan dan siapa lawannya tersebut. Rakyat yang dimotori oleh mahasiswa dan pelajar serta mendapat dukungan dari ABRI merasa sadar bahwa gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, disingkat dengan G30 SPKI, atau gerakan September 30 Gestapo, telah menyebabkan ketidakstabilan politik pada negara Indonesia. Presiden Soekarno menyalahkan orang-orang yang terlibat dalam perbuatan keji tersebut, berakhir dengan gugurnya para pahlawan revolusi serta korban-korban lainnya yang tidak berdosa. Keadaan ekonomi semakin parah, bahkan inflasi terjadi sangat tinggi, melebihi 600% setahun. Untuk mengatasinya, pada tahun 1965, pemerintah mengadakan devaluasi, pertukaran rupiah lama menjadi rupiah baru. 1.000 rupiah menjadi 100 rupiah. Demonstrasi besar-besaran terjadi pada tanggal 10 Januari 1966. Para demonstrasi mengajukan 3 tuntutan yang disebut dengan Tritura, tuntutan rakyat. 1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia. 2. Pembersihan Kabinet Dwi Karo dan unsur-unsur Partai Komunis Indonesia. 3. Penurunan harga atau penurunan ekonomi. Aksi semacam itu semakin lama semakin meluas, hingga pada saat 60 hari, hingga berakhir dengan turunnya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Tanggapan pemerintah terhadap aksi tersebut tidak memuaskan. Bahkan pemerintah mengutuk aksi mahasiswa tersebut dan bahkan memberikan dukungan kepada barisan Soekarno. Menjelang pelantikan Kabinet 100 Menteri pada tanggal 24 Februari 1966, KAMI melakukan aksi serentak. Pada saat itu, gugur seorang mahasiswa Universitas Indonesia, Arif Rahman Hakim. Sementara itu, 3 perwira tinggi Angkatan Darat, yaitu Maijen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan yang ketiga, Brigjen Amir Mahmud, sepakat untuk menyusul Presiden Soekarno ke Bogor. Dan sekarang, saat ini saya akan membahas tentang 7 pahlawan revolusi yang gugur pada saat gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Jenderal TNI Ahmad Yani adalah seorang komandan Tentara Indonesia Angkatan Darat. Salah satu seorang yang gugur pada gerakan 30 SPKI, kelahiran 12 Juni 1920. Meninggal tanggal 1 Oktober 1965, Jakarta. Tempat pemakaman Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Yang kedua, Letnan Jenderal TNI Anumerta L. Suprapto, lahir di Jawa Tengah 12 Juni 1920. Meninggal pada tanggal 1 Oktober 1965. Ia merupakan salah satu pahlawan revolusi yang gugur dalam gerakan 30 SPKI dan dimakamkan di Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Yang ketiga, Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman. Ia merupakan salah satu pahlawan revolusi dan merupakan salah satu anggota militer yang gugur akibat gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, dan ia juga dimakamkan di Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta.
Anumerta Donald Lisak Panjaitan. Ia juga adalah salah satu pahlawan revolusi yang gugur pada gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia beserta pahlawan revolusi lainnya. Ia dimakamkan di Taman Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta. Kelahirannya 9 Juni 1925 dan meninggal pada tanggal 2 Oktober 1965. Yang kelima, Letnan Jenderal TNI Anumerta Mas Tirto Darmo Haryono. Ia juga merupakan salah satu pahlawan revolusi yang gugur karena gerakan 30 SPKI. Kelahirannya pada tanggal 20 Januari 1924 Surabaya. Ia meninggal pada tahun 1 Oktober 1965 di Jakarta. Yang keenam, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswomiharjo. Ia merupakan seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat dan juga dibunuh oleh kaum G30 SPKI. Ia lahir pada tanggal 28 Agustus 1922 dan meninggal pada tanggal 1 Oktober 1965. Yang ketujuh atau terakhir, Kapten Pierre Andries Tedean. Ia merupakan salah satu pahlawan revolusi, perwira, dan salah satu korban terbunuhnya dalam G30 SPKI. Ia lahir pada tanggal 21 Februari 1939 dan meninggal pada tanggal 1 Oktober 1965. Dimakamkan di Taman Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta. Nah, jadi itulah materi yang saya sampaikan tentang gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Dan sekarang saya akan membacakan teks Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi itulah materi yang sudah saya sampaikan tentang gerakan 30 SPKI dan pembacaan Pancasila. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur.